diabetes mellitus. Istilah diabetes pertama kali dipakai oleh Arteus dari Copedia pada abad kedua, yang dalam bahasa Yunani berarti sipon, atau air yang terus keluar melalui tubuh manusia atau banyak kencing. Kesehatan tahun 2018, diabetes mellitus digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan karena tidak adanya produksi insulin sama sekali. Pada diabetes tipe 1 ini, tubuh benar-benar berhenti memproduksi insulin karena perusakan sel pankreas yang memproduksi insulin oleh sistem kekebalan tubuh. Organ pankreasnya tidak memproduksi insulin lagi, sehingga mereka harus menerima suplai insulin dari luar tubuh secara rutin. Diabetes mellitus tipe 1 juga disebut diabetes juvenile, karena biasanya didiagnosis pada orang dewasa muda atau anak-anak. Bisa juga disebut diabetes insulin dependen karena terapi insulin sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesehatan penyandang. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan karena tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Diabetes mellitus tipe 2 sering juga disebut diabetes lifestyle. Jika telah berkembang penuh secara klinis, maka diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia, puasa dan postprandial, aterosklerosis, dan penyakit vaskular mikroangiopati. Wanita lebih beresiko daripada laki-laki mengidap diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe gestasional. Gestasional diabetes mellitus adalah diabetes yang terjadi saat kehamilan dan tidak memiliki penyakit diabetes sebelum hamil. Gejala diabetes gestasional yaitu sering merasa lapar, merasa haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan, infeksi pada vagina, mudah merasa lelah, kesemutan pada bagian kaki, pandangan kabur, penyembuhan luka lebih lama, dan permasalahan dalam hubungan seksual. Yang keempat, diabetes mellitus tipe lain. Diabetes ini merupakan jenis diabetes yang ditimbulkan bukan karena faktor genetik, gaya hidup, atau kehamilan, namun karena pemakaian obat-obatan. Penyebab penyakit diabetes mellitus. Pertama, riwayat keluarga. Faktor keturunan atau genetik punya kontribusi yang tidak bisa diremeh untuk seseorang terserang penyakit diabetes. Menghilangkan faktor genetik sangatlah sulit. Yang bisa dilakukan untuk seseorang bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus karena sebab genetik adalah dengan memperbaiki pola hidup dan pola makan. Yang kedua, obesitas atau kegemukan. Kegemukan bisa menyebabkan tubuh seseorang mengalami resistensi terhadap hormon insulin. Sel-sel tubuh bersaing ketat dengan jaringan lemak untuk menyerap insulin. Akibatnya, organ pankreas akan dipacu untuk memproduksi insulin sebanyak-banyaknya sehingga menjadikan organ ini menjadi kelelahan dan akhirnya rusak. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Makanan berkolesterol tinggi juga diyakini memberi kontribusi yang cukup tinggi untuk seseorang muda terserang penyakit diabetes mellitus. Batasi konsumsi kolesterol Anda tidak lebih dari 300 mg per hari. Yang keempat, hipertensi atau darah tinggi. Jagalah tekanan darah Anda tetap di bawah 140/90 mm air raksa. Jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang asin-asin. Garam yang berlebih memicu untuk seseorang teridap penyakit darah tinggi yang pada akhirnya berperan dalam meningkatkan resiko untuk Anda terserang penyakit diabetes mellitus. Yang kelima, terlalu sering konsumsi obat-obatan kimia. Konsumsi obatan kimia dalam jangka waktu yang lama diyakini akan memberikan efek negatif yang tidak ringan. Salah satu obat kimia yang sangat berpotensi sebagai penyebab diabetes adalah thiazide diuretik dan beta blocker.
Kedua jenis obat tersebut sangat meningkatkan risiko terkena diabetes mellitus karena bisa merusak pankreas. Selain penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus juga merupakan salah satu penyebab utama penyakit ginjal dan kebutaan pada usia di bawah 65 tahun, dan juga amputasi. Selain itu, diabetes juga menjadi penyebab terjadinya amputasi yang bukan disebabkan oleh trauma, disabilitas, hingga kematian. Dampak lain dari diabetes adalah mengurangi usia harapan hidup sebesar 5-10 tahun. Usia harapan hidup penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengidap penyakit mental serius seperti skizofrenia bahkan 20% lebih rendah dibandingkan dengan populasi umum. Diabetes dan komplikasinya membawa kerugian ekonomi yang besar bagi penderita diabetes dan keluarga mereka. Sistem kesehatan dan ekonomi nasional melalui biaya medis langsung kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Termasuk komponen biaya utama adalah rumah sakit dan perawatan rawat jalan. Faktor lain yang membutuhkan biaya besar adalah kenaikan biaya untuk insulin analog 1 yang semakin banyak diresepkan meskipun sedikit bukti bahwa insulin tipe tersebut memberikan efek yang signifikan dibandingkan insulin manusia yang lebih murah. Pencegahan penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, berhenti merokok. Merokok merupakan salah satu kegiatan yang bukan saja tidak sehat bagi paru-paru, namun juga dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit diabetes mellitus. Untuk itu, hindari penggunaan tembakau, rokok atau tembakau kunyah, serta berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal. Memiliki berat badan yang ideal tidak harus dengan diet ekstrim yang menyiksakan. Ada beberapa cara menjaga berat badan ideal dengan aman yang bisa dilakukan. Misalnya, mengatur pola makan dan gizi seimbang dengan tidak mengonsumsi karbohidrat berlebihan dan perbanyak makan yang kaya akan serat. Mengurangi junk food atau makan cepat saji, terutama makan makanan manis yang tinggi akan glukosa. Melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan, menaiki tangga, hingga melakukan aerobik juga terbukti mampu menurunkan kadar gula dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi sehat, berat badan ideal, dan sekaligus meminimalisir seseorang menderita penyakit diabetes mellitus. Lebih baik lagi bila rutin berolahraga seperti renang, bersepeda, angkat beban, dan lain-lain. Yang keempat, mengkonsumsi makanan sehat. Tubuh membutuhkan nutrisi dan energi yang diperoleh dari makanan agar tetap berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh, makanan yang masuk akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, konsumsi makanan sehat penting untuk memenuhi nutrisi dan menjaga kesehatan. Yang kelima, mengelola stres. Stres merupakan salah satu penyebab diabetes yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat. Pada pasalnya, ketika tubuh mengalami stres, produksi serotonin akan terganggu, sehingga penyebab kemampuan tubuh dalam menciptakan insulin akan berkurang. Yang keenam, rutin pemeriksaan gula darah. Memeriksa gula darah atau HbA1c merupakan salah satu cara untuk mendeteksi sedini mungkin kandungan gula darah dalam tubuh, sehingga apabila seseorang terpapar diabetes akan lebih cepat mendapatkan penanganan. Pemeriksaan gula darah dapat menggunakan alat yang disebut continuous glucose meter, atau dapat mengecek gula darah di rumah dengan perangkat elektronik portable yang disebut pengukuran gula darah dengan menggunakan setetes darah.